Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Bab 21, ayat 12 sampai dengan ayat 19. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluarga dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu semua akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah Injil Tuhan. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kita. Sebagai orang beriman, iman seperti inilah yang harusnya kita tetapkan dalam hati. Dan bermodalkan iman yang sama, kita akan berjuang mengarungi hidup di dunia, terutama dalam menghadapi berbagai kuasa dunia yang mematikan. Tidak ada kekuatan lain bagi kita selain dari kekuatan Allah sendiri. Dia akan memimpin kita kepada kemenangan dan kehidupan yang kekal. Saudara-saudariku yang terkasih, perjuangan melawan kejahatan dan kuasa-kuasa kegelapan dunia, itulah tanda-tanda akhir zaman yang digambarkan oleh kedua bacaan suci pada hari ini. Kitab suci tidak terbatas hanya menyampaikan informasi tentang kuasa-kuasa gelap tersebut. Namun lebih daripada itu, kitab suci menandaskan apa yang harus kita tanamkan dalam hati kita untuk menghadapi dunia ini dan kekuasaan-kekuasaan yang melawan kerajaan surga. Yesus dalam Injil menggambarkan akhir zaman yang ditandai dengan penderitaan yang harus ditanggung oleh orang-orang beriman. Bahkan Yesus menyebut musuh itu pun akan berasal dari dalam rumah sendiri, orang tua dan sanak saudara. Ini adalah gambaran tentang kejahatan dunia yang mengobrak-abrik apa yang kita agung-agungkan, yakni kekeluargaan dan kekerabatan. Yesus secara realistis mengungkapkan sebuah kebenaran bahwa kejahatan itu tidak mengenal kekeluargaan dan hubungan darah. Jika pijakan ini pun sudah dihancurkan, maka tiada kekuatan lain bagi kita untuk bersandar selain pada Tuhan sendiri. Maka Yesus meminta kita untuk teguh berdiri di dalam namanya, agar di dalam Dia tak satu helai rambut pun kita akan dibiarkannya jatuh. Saudara-saudariku terkasih, Yohanes dalam penglihatannya menegaskan bahwa akan ada kemenangan bagi orang-orang yang setia berdiri di dalam nama Tuhan. Di dalam Tuhan, kejahatan dan kekuasaan apapun akan takluk. Kita diminta untuk tidak ragu-ragu dalam iman akan Allah, karena pekerjaan-pekerjaannya itu besar dan ajaib, dan hanya Dia yang mampu melakukan hal-hal tersebut dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, Tuhan terus bekerja dalam hidup kita, terutama secara ajaib. Ia akan menyelamatkan dan membebaskan kita dari berbagai kuasa kegelapan di dunia ini. Tuhan memberkati kita semua.